Halo hai teman-teman, ada saya lagi Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Pengen nonton live streaming lebih dari sekali, pengen juga ngirim email langsung kepada saya dan dibaca dan dibahas. Pengen juga mungkin nonton video, dengerin curhatan-curhatan orang-orang di sekitar kita yang bisa jadi menginspirasi kamu sambil nemenin kamu tidur di malam hari. Kalau pengen berarti kamu cocok jadi member. Caranya gimana? Di bawah di sebelah tombol subscribe ada tombol join. Kamu klik tombol itu, harganya memang berbayar, tapi semuanya jauh lebih murah daripada apa yang kamu dapatkan. Percaya sama saya, kalau kamu suka dengan Pagar Kehidupan, kamu bakal suka banget ketika jadi member Pagar Kehidupan. Kamu adalah sahabat saya dan bagian dari keluarga Pagar Kehidupan. Klik tombol join di bawah ya. Saya tunggu kamu menjadi member Pagar Kehidupan. Bye-bye. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, percaya atau enggak, ada aja masalah-masalah dalam hidup yang entah kenapa ya, harus kita hadapi. Nah, sekarang di bagian depan ini, saya ingin langsung kamu berdiskusi dengan saya. Tapi berdiskusinya kali ini kita lewat batin aja. Coba deh, kalau kamu ngerasa diri kamu sudah semakin baik, biasanya entah kenapa dalam hidup kita mulai banyak orang-orang yang memusuhi kita. Nah, sekarang saya ingin coba kamu tuliskan di komentar. Benar atau tidak, belakangan ini kamu mengalami kebingungan, entah kenapa kok orang-orang kayaknya mulai bermunculan mas, yang suka membenci saya tanpa alasan yang jelas. Ceritakan kepada saya di komentar, nanti saya berikan hati untuk kamu. Ceritakan bagaimana pengalaman kamu mengalami perubahan sikap orang yang tanpa sebab kepada kamu. Ini menarik nih. Silahkan. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas sebuah hal yang benar-benar sekali lagi daging ya. Kenapa saya bilang daging? Karena kebanyakan di antara kita sama seperti kamu mengalami sebuah peristiwa-peristiwa yang sebenarnya bukan musibah ataupun bencana. Tapi itu adalah ciri-ciri kalau kita rezekinya mau diluasin sama Tuhan. Wah mas, emang ada mas ciri-cirinya kalau kita nih jadi orang yang alhamdulillah gitu ya, puji Tuhannya mau diluaskan rezekinya sama Tuhan? Ada. Dan kita bisa menggunakan itu loh untuk melipat gandakan rezeki kita seizin Tuhan. Ciri-cirinya kalau diri kamu sudah berubah menjadi orang yang levelnya jauh lebih tinggi dari hidup kamu di masa lalu. Ciri yang pertama, dengerin. Diri kamu mulai bingung, bukan karena nggak ada duit, bukan karena banyak pertanyaan-pertanyaan soal asmara, bukan. Tapi diri kamu mulai bingung, kenapa ya kok mendadak mulai bermunculan mas orang-orang di sekitar saya yang mulai memusuhi saya tanpa alasan. Coba, sekarang coba diri kamu lihat dirimu sendiri deh. Kita nggak usah nunjuk si A, nggak usah nunjuk si B, nggak usah berusaha memikirkan kejelekan teman kita, kejelekan saudara kita. No, saya ingin mulai saat ini juga, coba sekarang juga kamu merenung. Betul atau tidak belakangan ini mulai bermunculan orang-orang yang entah kenapa memusuhi kita, padahal kita nggak ada salah. Betul atau tidak? Kalau memang benar dan bahkan jumlahnya semakin lama semakin banyak, saya ucapkan selamat ya sama kamu. Kenapa? Karena itu pertanda sedikit lagi diri kamu akan mengalami keajaiban rezeki. Sebentar, saya nggak mau memberikan kamu sebuah teori-teori kosong, sebuah harapan-harapan palsu. Izinkan saya untuk menjelaskan kenapanya, supaya dari sini kamu bisa tahu bahwa apa yang saya katakan ini benar, bukan omong kosong belaka. Gini penjelasannya. Ketika diri kita sama seperti orang lain, menurut kamu, level kita itu berada di level yang lebih tinggi dari mereka atau sama? Misal, ingat nggak saat-saat kita punya banyak teman? Ingat nggak di saat kita mungkin disukai banyak orang? Ingat ya?
Nah, di saat itu kita bisa disukai banyak orang. Kenapa? Karena level kita masih sama kan dengan orang-orang tersebut. Nah, sekarang kalau level kita sama terus dengan orang-orang tersebut, apa bedanya kita dengan mereka? Kalau kita ingin jadi orang yang berhasil, bukankah level kita harus berbeda dulu dari level-level orang kebanyakan? Setuju nggak? Kalau diri kamu rezekinya pengen bagus, bukankah rezeki kamu yang bagus itu harus dipancing dulu dengan pola pikirmu yang berbeda daripada orang-orang kebanyakan, baru rezekimu bisa bagus. Kalau enggak, rezekimu sama dong kayak mereka. Masuk akal nggak? Nah, ketika level kamu berbeda dari mereka, pola pikirmu berbeda dari mereka, otomatis tuh muncul orang-orang yang tiba-tiba ngomongin kamu dari belakang. Tahu nggak sih? Itu loh, si Indah itu loh, Indah kok jadi sombong banget ya. Iya ya, terus tiba-tiba mereka berubah aja. Atau mungkin nama kamu siapa? Tono gitu ya. Itu si Tono tuh sombong banget tuh. Wah, parah deh si Tono udah berubah sekarang. Padahal kamu nggak ngapa-ngapain, padahal kamu nggak ada salah apa-apa. Tapi orang-orang seolah-olah menuduh kamu yang sombong. Aneh toh? Nah, sabar. Saya selalu bilang kepada kamu, sabar. Kebanyakan orang-orang itu melihat orang-orang di sekitarnya harus selalu suka sama dia. Emang sih dicintai orang itu enak, dipuji orang itu enak, punya banyak temen enak. Tapi kalau kita punya banyak temen, dicintai orang, level kita nggak berkembang, kita rezekinya segitu-segitu aja, buat apa? Betul gak? Nah, di bagian ini saya ingin sekarang juga kamu bersyukur, katakan alhamdulillah atau puji Tuhan. Katakan. Kenapa saya bilang kamu harus bersyukur? Karena diri kamu adalah orang yang beruntung. Bisa menemukan video ini sehingga kamu bisa sadar bahwa oh iya, benar juga mas. Ternyata saya memang bukan dimusuhi orang itu tanpa alasan ya. Saya itu dimusuhi orang ada alasannya. Karena mereka levelnya sudah berbeda dengan saya. Mereka nggak suka itu. Betul. Nggak semua orang itu bisa suka terus loh sama kita. Itu fakta. Bahkan saya punya sebuah fakta yang membuat kamu, maaf ya, mungkin harus sedikit bersedih, tapi ini kenyataan. Dengarkan baik-baik. Orang itu gampang membencimu, tapi susah bagi mereka untuk mencintaimu. Itu fakta. Iya kan? Orang tuh kalau disuruh benci kita gampang, tapi kalau disuruh mencintai kita, melihat kelebihan kita dan memuji kita, itu susah loh. Kalau nggak percaya, coba lihat public figure di sekitar kita deh. Coba lihat YouTuber Indonesia yang subscribernya paling banyak tuh. Nah, lihat. Dia salah sedikit aja, netizen udah menghakimi dia seolah-olah karena sesuatu hal yang sedikit itu, dia salahnya tuh dihakimi kayak seolah-olah dia membohongi satu dunia gitu. Kasian loh, dia salah dikit dihakimi, dia salah dikit dibully. Kenapa? Karena dia udah sukses. Pola pikir dia yang super maju, beda dari orang-orang kebanyakan, itu yang membuat dia diperlakukan berbeda juga. Jadi dengan kata lain, saya mau menyadarkan kamu begini. Tolong disimak. Kalau diri kamu ingin naik level dalam hal apapun, saya ulangi. Kalau diri kamu ingin naik level dalam hal apapun, siapkanlah dirimu untuk dibenci banyak orang. Itu. Siap nggak nih? Bener, saya nanya dulu nih ya. Apakah diri kamu siap untuk dibenci banyak orang? Waduh mas, sebentar deh mas, saya mau nanya. Emang bener ya mas, kalau kita mau sukses harus dibenci banyak orang dulu? Kok saya nggak pernah belajar hal ini mas dari mana-mana? Kayaknya ngaco deh mas, nggak gitu ah. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Diri kamu mau belajar tentang ilmu kenyataan atau teori doang? Kalau mau belajar ilmu tentang teori doang, saya akan bilang semua orang bisa mencintaimu 100%. Indah toh? Indah. Enak toh didengarnya? Enak. Tapi itu bukan kenyataan. Bukan kenyataan itu. Betul gak?
Kenyataannya, semakin kita levelnya naik, semakin kita berbeda dari orang kebanyakan, akan semakin banyak orang yang gak suka sama kita. Bisa jadi karena mereka iri, bisa jadi karena pola pikir mereka, level mereka tidak sama dengan level kita lagi. Itu fakta. Bener itu. Jadi sekarang coba lihat hidup kamu dulu deh. Sekarang renungkan diri kamu baik-baik. Diri kamu nih pengen bener-bener rezekinya bagus atau cuman ngayal doang pengen rezekinya bagus? Kalau pengen rezekinya bagus, pengen hidupmu berubah, tanya ke dirimu sendiri, tanya ke diri kita sendiri. Kita siap gak terima resiko dibenci banyak orang ketika kita sukses nanti? Kita siap gak terima resiko mungkin diomongin orang, digosipin orang, dihakimi orang ketika kita nanti berada di sesuatu posisi yang enak? Siap nggak? Kalau nggak siap, stop. Jangan pernah berpikir jadi orang sukses. Tapi kalau diri kamu siap, bagus. Saya tuntun kamu untuk jadi orang sukses. Nah, Mas, oke, saya paham nih. Saya sadar banget nih, Mas. Betul, apa yang Mas Aryan katakan tuh bener, Mas. Saya ngalamin banget itu, Mas. Berarti kalau gitu, Mas, secara nggak langsung, Mas Aryan pengen mengatakan, semakin lama teman kita itu bakal semakin sedikit dong, Mas. Semakin lama hidup kita itu akan semakin sendirian. Betul nggak, Mas? Betul. Itu bener banget. Nggak peduli umur kita berapa, semakin kita bertambah umur, kita akan semakin menyadari ternyata hidup itu dasarnya sendirian. Bener. Coba deh, sekarang kalau misalnya kamu umur berapa ya, 20-an, atau mungkin udah masuk usia 30-an gitu. Bandingkan teman kamu sekarang sama teman kamu 15 tahun lalu, banyakan mana? Ayo. Apalagi sekarang diri kamu udah masuk 40-an, atau udah masuk 50-an. Bandingkan teman kita di usia sekarang sama 20 tahun lalu, banyakan mana? Ayo. Iya kan? Semakin kita tua, kita akan semakin dihadapkan kepada sebuah kondisi bahwa ternyata kita itu sendiri. Iya kan? Kalau memang ternyata kita itu sendiri, lantas kenapa kita mesti takut sendirian sih? Hanya karena kita takut kehilangan teman, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan orang-orang yang dulu ada. Oh, saya tahu. Diri kamu bukan takut kehilangan. Diri kamu takut sakit hati kan? Betul? Nah, sekarang coba renungkan baik-baik. Kalau hidup kita banyak takutnya, ngapain kita hidup? Betul gak? Iya kan? Kita merenung terus kehilangan teman, gak tahu salah kita apa. Kita merenung terus kehilangan pasangan, gak tahu salah kita apa. Merenung aja, nangis, meratapi gitu kan. Kenapa ya kok mereka pergi? Kenapa ya kok mereka hilang? Mau sampai kapan? Iya toh? Nah, sekarang ayo bangkit. Kita nggak usah lagi bingung kenapa mereka tiba-tiba hilang. Kita juga nggak usah bingung kenapa tiba-tiba orang-orang membenci kita. Nggak usah bingung. Karena pada dasarnya itu semua bukan salah kita kok. Tapi justru kitanya aja yang sudah berkembang menjadi kupu-kupu yang siap terbang tinggi. Sementara mereka masih menjadi kepompong. Itu fakta. Ya? Jadi sekarang kamu sebagai sahabat saya, ayo maju lagi. Ayo coba lagi, senyum dong. Gak usah takut sendirian. Gak usah takut kamu merasa seolah-olah dunia tidak mendukungmu. Tidak. Dunia mendukungmu 100% kok. Cuman mungkin kamunya aja belum dapat ilmu ini. Jadi ngerasa sedih terus ya. Ya udah, sekarang ayo maju lagi yuk. Jadikan pagar kehidupan menjadi santapan kamu sehari-hari. Supaya kalau mungkin ada masalah-masalah dalam hidup kamu, bisa jadi video-video itu menolong kamu sama seperti video ini ya. Lakukan apa yang saya katakan tadi, renungkan video ini dengan perenungan yang dalam, sampai kamu berkata bahwa apa yang saya katakan ini benar 100%. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu, selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.